Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan.
Hukum Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mari jemaat Tuhan kita mengambil waktu untuk doa pribadi, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Di bawah kaki salib-Mu, saat ini kami bertelut Tuhan, membawa seluruh keberadaan kami di hadapan Tuhan, membawa kelemahan kami, keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah. Kami seringkali berlaku tidak jujur, tidak sabar, berlaku munafik, berlaku hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, memberontak di hadapan Tuhan, dan kami tidak menjadi teladan
tidak menjadi garam dan juga terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terlebih daripada itu, kami tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya, kami datang, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami rindu kemurahan, belas kasihan dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini kami, ini seluruh keberadaan dan juga kelemahan kami bawa di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah pada hari ini berita anugerah untuk kita sekalian yang terambil dari kitab Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-11 dan 25. Demikianlah firman Tuhan, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Oleh sebab cinta
petunjuk hidup baru dari Yakobus 5 ayat 7-11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat minggu hari ini, kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan meskipun secara online. Tuhan, kami bersyukur, namun kami masih diberikan kesempatan untuk tetap
mengagung-agungkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami supaya kami bisa menikmati sabda-Mu dan kami diberkati oleh Tuhan dan berusaha menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini di mana kita masih bisa beribadah meskipun secara offline. Saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semuanya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan, berbahagialah kita ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema hari ini adalah pelayan yang teruji. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekarang kalau kita melihat berita, mendengar berita di televisi atau di internet, bagaimana masyarakat Amerika sangat berpengharapan dengan kepemimpinan presiden yang akan datang, yang baru ini sedang ada pemilu di Amerika, dan semua masyarakat mengharapkan sosok pemimpin yang bisa membawa Amerika menjadi bangsa yang lebih maju lagi ke depannya. Harapan-harapan mereka besar kepada sosok pemimpin yang baru, hasil pemenangan pemilu yang akan datang, yang sedang berlangsung saat ini, Bapak Ibu. Nah, yang diberkati oleh Tuhan, kita juga melihat di Indonesia bagaimana sosok pemimpin, yaitu Pak Jokowi ketika memimpin Indonesia. Memang banyak yang pro dan kontra. Banyak juga masyarakat yang menyenangi, bahkan juga mengidolakan Pak Jokowi dalam memimpin. Bagaimana moto dia memimpin Indonesia ini dengan kerja, kerja, dan kerja. Nah Bapak Ibu, di balik semuanya itu ternyata kalau kita melihat bahwa Pak Jokowi ini sebelumnya memang sudah menjadi wali kota, gubernur DKI, bahkan terpilih menjadi presiden, bahkan periode pertama, bahkan masukin periode yang kedua ini. Kita melihat bagaimana sosok figur Pak Jokowi di dalam memimpin Indonesia. Saya merasa, saya secara pribadi Bapak Ibu bukan mengidolakan, tapi dalam kepemimpinannya saya juga sungguh menyenangi gaya kepemimpinannya yang sederhana, yang humble,
yang bisa mengayomi meskipun ada kekurangan, keterbatasan, tapi sudah teruji oleh waktu. Karena dia awalnya memimpin Solo, memimpin DKI, bahkan memimpin bangsa negara yang besar ini Indonesia. Nah, Bapak yang diberkati oleh Tuhan, harapan besar kita juga terhadap pemimpin Indonesia itu Pak Jokowi dalam mengatasi pandemi virus corona di Indonesia ini. Doa kita supaya dalam kepemimpinan Pak Jokowi yang kita rasakan memang sudah teruji dengan berbagai waktu, ya, dalam berbagai kepemimpinannya beliau, kita berharap dia bisa banyak menghasilkan karya-karya yang lebih lagi secara khusus dalam mengatasi virus corona ini. Nah, Bapak yang diberkati oleh Tuhan, dalam teks yang kita baca tadi, kita renungkan, ada satu tokoh yaitu Paulus, Bapak Ibu, yang memang adalah dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. 1 Tesalonika pasal 2 ini adalah menceritakan bagaimana Paulus, ya, dengan sikap rendah hati, dengan pertolongan Tuhan, bahkan dia yakin bahwa dia adalah pelayan yang diberkati oleh Tuhan, pelayan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Memang sebelum dia memberitakan Injil di Tesalonika, ketika dia ada di Filipi, dia mengalami tantangan yang besar, yaitu sampai dipenjara oleh karena memberitakan Injil. Di penjara, bahkan ditaruh di penjara yang bagian dalam dan dipasung kakinya pada saat itu. Dia mengalami banyak tekanan, banyak penderitaan, banyak ujian di dalam pelayanannya, Bapak Ibu. Nah, ini dia menggambarkan situasi yang tidak enak di dalam pelayanannya. Kalau kita melihat dalam tema pelayan yang teruji, Paulus adalah figur salah satu contoh pelayan yang memang sudah teruji ketika dia melayani Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada minggu hari ini, bagaimana dia bisa survive melayani meskipun situasi, meskipun kondisinya tidak enak, meskipun banyak tantangan yang dia hadapin ketika dia melayani. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengarahkan yang pertama adalah dia menyadari bahwa ketika dia melayani, dia adalah orang yang dilayakkan oleh Tuhan di dalam memberitakan Injil. Ayat yang keempat jelas sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak. Pada dasarnya Paulus adalah orang yang tidak layak, orang yang pribadinya keras sekali, bahkan pembunuh, penganiaya jemaat Tuhan pada saat itu. Tapi oleh karena kelayakan yang diberikan oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan, dia dilayakkan untuk melayani. Nah, pertama, kenapa dia bisa teruji sekali? Karena dia sadar apa yang dia lakukan saat ini, yang dulunya berbanding terbalik, sekarang memberitakan Injil, karena kelayakan, karena dia layak di hadapan Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan dalam memberitakan Injil. Sehingga dia berani, Bapak Ibu. Sekali lagi, karena dia sadar bahwa dia dilayakkan oleh Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang memampukan dia, yang memberikan anugerah sehingga dia bisa melayani, diselamatkan dan melayani. Sehingga Paulus berani di dalam memberitakan Injil. Ayat yang kedua, beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan, karena kelayakan, karena otoritas Tuhan yang Tuhan berikan, otoritas yang Tuhan berikan kepada Paulus di dalam memberitakan Injil, sehingga dia berani memberitakan Injil meskipun situasinya tidak sulit, meskipun situasinya sulit. Pada saat itu dianiaya, bahkan dipenjara, namun dia sadar bahwa tugas pemberitaan Injil adalah suatu yang indah, suatu yang harus dikerjakan oleh Paulus pada saat itu, sehingga dia mau memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama, bagaimana dia menjadi seorang pelayan yang teruji, karena memang dia dilayakkan oleh Tuhan. Dia dilayakkan oleh Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, sehingga dia berani memberitakan Injil dalam situasi-situasi yang sulit, membuat dia semakin teruji, semakin berkualitas oleh karena kasih karunia Tuhan yang memampukan dia
di dalam melayani Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua adalah berita yang disampaikan oleh Paulus dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injil ada bukan berita hoaks, tapi berita kebenaran, berita yang murni, berita yang tidak menyesatkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, memang di zaman Paulus itu banyak filsuf-filsuf, banyak pengajar-pengajar sesat. Namun Paulus ketika memberitakan Injil adalah berita kebenaran, berita kemurnian tentang kerajaan Allah, tentang kasih karunia Tuhan, supaya orang diselamatkan oleh Tuhan, supaya orang-orang hidup dalam kehendak Allah. Ayat yang ke-12, dipanggil untuk masuk dalam kerajaan Allah. Itu berita kebenaran, bukan berita hoak yang disampaikan. Yang lebih penting lagi adalah bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk keuntungan diri. Bahkan Alkitab mencatat dia kerja keras, menafkahi dirinya, membuat tenda. Dia berjerih lelah siang malam. Alkitab mencatat siang malam dia berjerih lelah dalam memberitakan Injil. Dia juga pada saat itu membuat tenda untuk mencukupkan segala kebutuhannya. Artinya Bapak Ibu, di mana ketika Paulus melayani benar-benar murni hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, berita yang disampaikan adalah berita kebenaran berbicara tentang bagaimana orang-orang berdosa dipanggil untuk memuliakan Allah, masuk di dalam kerajaan Allah. Ini penting Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika kita melayani, apakah kita melayani untuk diri kita sendiri? Kita melayani apakah untuk menyukakan diri kita sendiri? Nah, Paulus menggambarkan bahwa ketika dia melayani, memberitakan Injil, supaya orang-orang itu diselamatkan oleh Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu, bagaimana selanjutnya ketika dikatakan pelayan yang teruji? Pelayan teruji adalah ketika memberitakan Injil, dia tujuan paling penting adalah menyukakan hati Allah. Menyukakan hati Allah, artinya memuliakan Allah dalam segenap hidupnya. Ayat yang keempat, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itu kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hatinya. Ini penting sekali. Di balik semua pelayanan dikerjakan, di balik dia memberitakan Injil, tujuannya adalah untuk menyukakan hati Allah, bukan menyukakan hati manusia, Bapak Ibu. Kita terbatas sekali di dalam menyenangkan manusia ketika melayani. Memang ketika melayani Bapak Ibu, kalau ada kritikan, ada tantangan, masukan dari berbagai sumber, kadang-kadang ketika kita melayani banyak kritikan, tapi biarlah itu kita bisa terima. Kita memang tidak bisa memberikan yang terbaik sepuas-puasnya terhadap orang yang kita layani, tapi kita berusaha supaya kita menyukakan hati Allah, tetap di dalam kebenaran, dalam kemurnian di dalam pelayanan. Dan itu yang dilakukan Paulus pada saat itu ketika dia melayani, menyukakan hati Allah, bukan untuk menyukakan manusia. Menarik Bapak Ibu, dalam gambaran Paulus menggunakan bahasa metafora, dikatakan di dalam pelayanannya ada relasi yang dibangun di tengah-tengah umat pada saat itu, dan Paulus menggunakan di sini Paulus menggunakan bahasa seperti seorang ibu di ayat yang ke-7. Cara dia melayani umat, membangun relasi dengan umat supaya dia tidak ditolak. Dia membangun relasi dengan umat dengan menggunakan bahasa metafora yang pertama adalah seorang ibu. Ayat yang ke-7, seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Artinya ketika dia melayani memberitakan Injil, jemaat tuh benar-benar bisa diayomi, bisa membangun relasi yang baik sehingga Injil bisa diberitakan. Dia seperti jemaat itu bagaikan dirawat, diasuh seperti ibu merawat anaknya. Artinya Paulus ingin menggambarkan ketika dia melayani, jemaat yang dia layani benar-benar bisa di-mentoring, bisa diayomi sehingga firman Tuhan itu bisa sampai kepada jemaat pada saat itu. Yang kedua, dia menggunakan bahasa seperti Bapa. Ayat 11, kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu. Seorang Bapa yang tidak akan membiarkan anaknya seperti biasa-biasa saja.
Seorang bapak pasti menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang baik. Seorang bapak biasanya mengharapkan anaknya memiliki spiritual yang baik, rohani yang baik, mendapatkan pendidikan atau edukasi nilai-nilai kerohanian yang baik, memberikan kekuatan kepada anak ketika anaknya mengalami kelemahan. Itu tugas seorang bapak, dan Paulus menggambarkan dirinya seperti seorang bapak yang menguatkan jemaat, yang menasihati jemaat. Artinya ada relasi yang terbangun antara orang tua dan anak di tengah-tengah jemaat, dan itulah yang pola yang dilakukan oleh Paulus ketika membangun relasi di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah masa-masa pandemi saat ini, bagaimana kekristenan kita? Apakah kita sudah teruji sebagai orang Kristen, sebagai para pelayan Tuhan? Bapak Ibu, kadang-kadang pandemi ini membuat orang mulai malas di dalam pelayanan, mulai kesusahan di dalam pelayanan. Apalagi dengan online, dengan situasi harus online, membuat ini kadang-kadang cukup merepotkan sehingga orang mulai malas melakukan pelayanan, Bapak Ibu. Nah, kita belajar bersama dengan firman Tuhan pada minggu ini, bagaimana Paulus punya kegairahan untuk melayani. Situasi yang sulit justru menguji dia, membuat dia semakin berkualitas di dalam melayani. Dan kehidupan kita, Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi pandemi ini, firman Tuhan mengarahkan kita supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap setia melayani, tetap taat kepada kehendak Tuhan, menyukakan hati Allah, dan berusaha membawa dalam kehidupan kita menjadi saksi bagi banyak orang. Alkitab mencatat Paulus menjadi saksi. Dia menggambarkan dirinya itu seperti hidup yang tak bercacat, yang tak bercela, dan bisa diteladani. Bukan gampangan Paulus mengucapkan seperti itu. Sebagai orang yang saleh, tak bercacat. Artinya Paulus sudah membuktikan dirinya ketika mengalami banyak pergumulan demi pergumulan di dalam mengikut Tuhan. Sehingga dia menantang jemaat untuk meneladani dia, karena dia sudah terbukti dan dia menyadari. Bukan berarti Paulus tidak ada cacat celah dan tidak berdosa, tapi pengarungannya dia ikut Tuhan, mengikut Tuhan, membuat dia sadar bahwa dia adalah orang yang sudah teruji dan merindukan setiap pemberitaan Injilnya. Setiap Injil yang disampaikan, benar-benar banyak orang-orang diselamatkan oleh Tuhan, menerima kerajaan Allah. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, apakah kehidupan kita sudah teruji di dalam mengikut Tuhan? Apakah kita semakin berkualitas? Dengan situasi tantangan yang saat ini kita hadapi, Bapak Ibu, bahkan pelayanan yang kita terus kerjakan, Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi, mari kita semakin berkualitas, semakin teruji. Biarlah dengan situasi ini kualitas kita semakin bertambah, roh kita semakin berkobar-kobar melayani, bukan redup. Karena itu menjadi panggilan kita sebagai para pelayan Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, menjadi saksi. Sehingga orang-orang di sekitar kita mendapat berkat. Sehingga orang-orang di sekitar kita diberkati oleh Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memakai kita dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, biarlah perenungan firman Tuhan ini menolong kita supaya kita tetap bisa menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah situasi ini, bisa menjadi saksi di tengah-tengah situasi ini, dan kita semakin teruji dalam kualitas hidup kita, baik mengikut Tuhan, baik juga di dalam melayani Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, membuat kita semakin bergairah di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kita tetap taat mengikut Tuhan, dan kita tetap setia melayani Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan minggu ini. Biarlah menolong kami belajar dari firman Tuhan. Ini Paulus menjadi orang yang sangat teruji. Banyak sekali pergumulan-pergumulan yang dia hadapi, membuat dia teruji di dalam melayani Tuhan, dan patut diteladani oleh banyak orang dalam pelayanannya. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa firman Tuhan ini menolong kami, supaya kami tetap setia dan taat ketika situasi-situasi apapun yang menghadang kami, yang kadang-kadang membuat kami goyah di dalam pelayanan. Tapi Tuhanlah yang berotoritas, karena kami rindu seperti Paulus menyukakan hati Allah. Dan kami juga rindu Tuhan, ketika kami hidup melayani Tuhan sebagai orang percaya, kami mau menyenangkan hati Allah, memuliakan Allah, bahkan juga
tetap rindu memberitakan Injil, sehingga banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang mendapatkan kerajaan Allah, hidup dalam kerajaan Allah. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Berkati gereja kami, berkati para pelayan Tuhan di gereja Kristus Teluk Naga ini, supaya semakin hari semakin teruji dan terus dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati para penatua, BP bagian, semuanya dipakai oleh Tuhan menjadi para pelayan Tuhan yang teruji, yang berkualitas, dan semua yang dilakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati Indonesia ini Bapa, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Berkati bangsa negara kami, berkati para pemimpin kami, supaya mereka dipakai oleh Tuhan menyelesaikan persoalan bangsa kami ini. Terpuji, termulia Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil sikap hormat. Kita berdiri, kita mengakui iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin." Nats persembahan 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Tuhan, kami mengucap syukur bahwa di hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Engkau yang senantiasa memelihara, memberkati, dan juga mencukupkan segala yang menjadi kebutuhan kami. Tetapi kami mau memberikan persembahan ini dengan penuh rasa syukur. Biarlah melalui persembahan ini dapat berguna bagi memperluas bagi kerajaan Tuhan yang melalui pelayanan yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan, dan seluruh kehidupan kami letakkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang adalah jaminan hidup kami. Kami bersyukur di hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan tadi yang kita dengarkan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita melalui persekutuan dengan Roh Kudus, meneguhkan iman kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Amin.
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan